Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan sejawat, Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Kabupaten Tangerang yang telah hadir memenuhi undangan Ibu Dewi Fitrianingsih dalam acara diseminasi budaya positif CGP calon guru penggerak Kabupaten Tangerang. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul di dalam ruangan ini dalam acara penyampaian aksi nyata Bu Dewi Fitrianingsih terkait budaya positif. Untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada Bu Dewi. Semoga kita semua bisa mengikuti acara ini dengan baik. Kepada Bu Dewi, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Dewi. Saya boleh ke depan ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Masih pada semangat kan? Oke, baik, sebelum kita ke materi mengenai pemahaman budaya positif, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Dewi Fitrianingsih. Saya CGP atau calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Kabupaten Tangerang. Hari ini saya ingin melakukan diseminasi yaitu terkait pemahaman budaya positif. Nah, ini tuh sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara diseminasi ini. Langsung saja ya Bapak Ibu ya. Budaya positif, apa sih itu budaya positif? Iya, bukan negatif ya Bu ya. Nah, ini fasilitator saya, Ibu Emi Zohana, kemudian pengajar praktik saya, Ibu Ade Siti Haryanti, dan saya sendiri Dewi Fitrianingsih, calon guru penggerak. Topiknya yang akan saya sampaikan adalah yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Lalu ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, yang kelima, 5 posisi kontrol, lalu segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, tujuan saya melakukan diseminasi aksi nyata budaya positif ini adalah yang pertama, sudah tugas saya untuk melakukan aksi nyata di sekolah saya. Kemudian tujuan yang kedua adalah saya ingin berbagi apa yang sudah saya dapatkan di pendidikan guru penggerak selama kurang lebih 2 bulan ini. Jadi saya ingin berbagi nih kepada Bapak Ibu apa yang sudah saya dapatkan. Nah, yang ketiga, tujuan saya melakukan diseminasi ini adalah saya mengharapkan kita dapat bekerja sama dan berkolaborasi untuk menerapkan budaya positif kepada anak-anak agar mereka bisa menjadi anak-anak yang memiliki profil pelajar Pancasila. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya, nah ini pembelajaran yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid dan dapat berkembang kepada pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi budaya positif anak ini adalah kebiasaan-kebiasaan positif yang kita bisa berikan kepada peserta didik kita nih ya Bapak Ibu ya. Jadi agar mereka itu nanti menjadi anak-anak yang penuh hormat, bertanggung jawab dan kritis. Selanjutnya ini ada pertanyaan pemantik kedua. Bapak Ibu setuju atau tidak setuju nih ya? Untuk pernyataan yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tidak setuju ya Bapak Ibu? Ada yang setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tidak ya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak. Belum tentu, ada yang tidak setuju, belum tentu ya.
Lalu yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Oke, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Oke, baik ya. Nah, kita nanti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini setelah kita melihat nih ya materi-materi yang ada di budaya positif ini. Selanjutnya, nah ini ada perubahan paradigma nih, kegiatan kepalan tangan. Saya mau coba satu orang, siapa ya? Bu Eka deh, boleh Bu Eka. Bu Eka nih. Bu Eka mah kepala tangannya besar. Iya, Bu Eka. Oke, tangan dong buat Bu Eka. Jadi di perubahan paradigma ini ya, saya mau coba Anda dan teman Anda, berarti saya dan Bu Eka ya. Bu Eka coba sobek secangkir kertas kecil. Karena nggak ada Bu. Atau boleh ya, boleh tisu ya. Tuliskan apa yang sangat berharga di dalam hidup Bu Eka. Boleh apa? Tahu itu anak kah, suami, atau diri sendiri mungkin yang paling berharga di dalam hidup Bu Eka. Ya, jangan notek, notek. Sudah? Oke. Silakan dikepal serat mungkin karena itu paling berharga bagi Bu Eka. Ya. Coba ya. Nah, saya mencoba membujuk Bu Eka. Dengan ada bisa dengan bujukan, mengancam, menghardik, merayu, atau menyuap mungkin ya nanti apakah Bu Eka akan membuka yang berharga ini atau tidak. Bu Eka boleh dibuka kepala tangannya. Masya Allah. Luar biasa sekali Bu Eka. Oke, terima kasih Bu Eka. Jadi Bu Eka ini ternyata kontrolnya itu sangat dipengaruhi oleh orang lain. Jadi dia keyakinannya itu sangat lemah, tuh ya. Jadi sangat lemah dan mudah terpengaruh oleh orang lain. Coba saya mau Bu Nisa deh, Bu Nisa. Atau ya aku siapa? Ya Bu Nisa deh, boleh Bu Nisa. Coba Bu Nisa. Bu Nisa coba ini coba dia. Coba tuliskan juga. Kalau yang kepala Iya boleh apa aja yang paling berharga. Sudah Bu Nisa? Ya. Bu Nisa jadi kepala ya. Coba Bu Nisa boleh dibuka. Gak mau katanya. Bisa buka dong. Saya kasih lock ya. Saya kasih lock ya. Gak mau juga. Oke. Apa yang terjadi? Ternyata Bu Nisa tidak mau membuka kepalanya. Nah ternyata teori kontrol yang ada di diri Bu Nisa itu dia sendiri yang mengontrolnya. Dia mau membuka atau tidak. Ternyata keyakinan dia untuk mengepal dan menjadi keyakinan dia nih yang paling berharga itu nggak mau dikasih ke orang lain. Oke, terima kasih Bu Nisa. Nah ya itu tadi Bapak Ibu ya contoh perubahan paradigma. Nah itu tadi jadi ilusi guru yang mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, lalu ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa, gitu ya. Selanjutnya, nah itu tadi stimulus respon dan teori kontrol. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama kita, itu adalah stimulus respon. Kemudian teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dan ada juga orang lain bisa mengontrol saya. Nah tadi mungkin yang Bu Eka stimulus responnya adalah orang lain bisa mengontrol saya, gitu kan? Tapi kalau dia teori kontrolnya kuat, berarti dia hanya Anda yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah ini selanjutnya disiplin positif ini ada diagramnya. Teori kontrol. Jadi teori kontrol ini nanti Anda tidak bisa mengontrol orang lain, maka menghasilkan makna disiplin. Kemudian semua perilaku memiliki
Mungkin Bapak Ibu kayaknya baru dengar nih istilah restitusi kan ya? Iya. Ya, nanti kita ada di sini ya Bu ya. Oke, siap Bu. Nah, dari motivasi perilaku manusia ternyata ada 3 Bapak Ibu ya. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ternyata itu motivasi eksternal. Jadi motivasi yang dari luar, pengaruhnya dari luar. Lalu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, sama itu juga motivasinya dari kontrolnya dari luar. Nah, yang ketiga ini adalah untuk menghargai diri sendiri, yaitu motivasi internal. Nah, dari motivasi internal ini itu terbentuklah tujuan disiplin positif. Jadi motivasi yang terlahir dari dalam dirinya sendiri, tidak ada faktor dari luar, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini merdeka, apa sih merdeka? Merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah menurut Ki Hajar Dewantara ya Bapak Ibu ya, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu udah tahu kan ya? Nah, tujuan dari disiplin positif ini adalah menanamkan motivasi yang ketiga, yaitu yang ketiga dari motivasi intrinsik ya, yang pada murid-murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, sehingga mereka tetap berperilaku baik, berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai ya. Nah, selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu ternyata bisa menurunkan kualitas. Bapak Ibu pernah nggak kalau di kelas itu, ayo saya mau maju, diberikan apa gitu? Pernah tidak? Nah, ternyata kalau keseringan diberikan penghargaan itu nanti bisa menurunkan kualitas. Jadi si anak hanya ingin maju ketika ada penghargaan. Jadi bukan karena diri dia sendiri yang menginginkan gitu ya. Nah, terus penghargaan juga mematikan kreativitas. Lalu penghargaan juga mengurangi motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang terlahir dari dalam diri dia sendiri agar dia menjadi pembelajar sepanjang hayat. Begitu Bapak Ibu ya. Selanjutnya ini coba nih Bapak Ibu nih. Kira-kira kalau tindakan guru seperti ini termasuk hukuman atau konsekuensi ya? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlalu sekolah. Kira-kira pertama apa? Oke, hukuman ya. Kalau yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket. Hukuman. Kalau murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Oke. Mengganti kertas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Oke. Membersihkan tumpahan air. Konsekuensi. Murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian. Kasian banget ya, dia nggak boleh pakai sepatu. Iya, kejam banget gitu ya. Bapak Ibu jangan jadi anak. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi atau hukuman? Iya, konsekuensi. Ada kaitannya dengan pelajaran PJOK. Gitu. Nah, ini jawabannya Bapak Ibu ya. Ini betul semua ya. Bapak Ibu sudah tahu ya apa itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman nantinya itu bisa membuat anak sakit hati dan jangka waktunya sangat lama. Tapi kalau konsekuensi itu anak mungkin hari itu tidak merasa nyaman, tapi itu akan jangka waktunya pendek. Besoknya juga nggak terlalu ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya apa itu restitusi? Nah, kayaknya baru dengar ya Bapak Ibu ya restitusi ya. Oke, restitusi tadi adanya berestu ya bukan restitusi. Oke, nah restitusi adalah proses menciptakan, proses nih Bapak Ibu ya, suatu proses menciptakan kondisi bagi murid
Biar aman, selamat. Berarti keyakinannya adalah keselamatan. Lalu memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Itu kira-kira keyakinannya apa tuh? Biar pakai masker. Kesehatan. Betul. Lalu mengapa peraturan harus datang tepat waktu? Keyakinannya kira-kira apa tuh? Pada saat mengikuti pelatihan disiplin dan bertanggung jawab ya Bapak Ibu. Nah ini untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi kita lebih ke keyakinan apa yang kita buat untuk kesepakatan bersama ya antara gurunya dan siswanya. Nah ini ada peraturan dan keyakinan kelasnya. Selalu kembalikan buku, yaitu tanggung jawab keyakinan kelasnya. Lalu dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain, dan sebagainya. Ya Bapak Ibu ya. Nah ini kesepakatan kelas. Nah, ini contoh. Ini juga termasuk aksi nyata saya di PGP ini, ya. Membuat kesepakatan kelas. Nah ini saya buat di kelas saya sendiri, yaitu kelas 11 MIPA 6. Kesepakatan kelas mereka menuliskan tuh satu persatu apa aja yang mereka inginkan di kelas mereka masing-masing. Lalu terbentuklah suatu kesepakatan kelas dirangkul bersama-sama antara guru dan siswanya. Ternyata mereka menginginkan kelas yang bersih, aman, nyaman, dan kondusif. Lalu saling menghargai, saling menghormati, disiplin, jujur, dan bertanggung jawab, berhubungan baik antar sesama teman dan guru. Kemudian mengerjakan tugas tepat waktu, berperilaku baik di lingkungan sekolah. Nah itu kesepakatan yang sudah saya lakukan di 11 MIPA 6 ya. Nah ya sebelum ke kebutuhan dasar manusia, saya mau ice breaking dulu sebentar. Bapak Ibu bisa berdiri. Yes. Bapak Ibu berdiri ya. Maaf. Bapak Ibu tahu Pancasila? Iya betul sekali Bu. Berkata ya Bu ya. Saya bilang Pancasila. Ketuhanan yang maha. Berarti cuma satu kata aja ya. Berarti spiral ya dari Bu Yuyun ke sini ke belakang gitu. Oke siap ya? Siap oke. Dari saya ya. Tapi nanti kalau yang salah konsekuensinya apa nih? Boleh Pak, penjamian ngerti nggak Pak? Kan saya gini. Pancasila. Satu. Ketuhanan. Ya. Nah. Maha itu kan. Iya, Bapak Ibu. Itu ya Pak ya. Nanti sampai Pancasila itu kan ada 5 ya. Nanti terus bentar lagi. Oke, siap ya? Siap. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan. Yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan. Indonesia. 4 Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. keadilan sosial Bagi. Seluruh rakyat. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir kembali. Oke, selanjutnya ya Bapak Ibu, nah ini ada kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu, kebutuhan kita semuanya. Ternyata kita di sini ada 5 kebutuhan dasar yang harus terpenuhi di diri kita. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Nah, kalau nggak hidup gimana tuh? Mati. Oh iya, udah. Kemudian kebutuhan cinta kasih, rasa memiliki dan ingin dimiliki Bapak Ibu ya. Cinta. Nah, kemudian kesenangan. Bapak Ibu masih senang nih apalagi shopping ya. Contohnya kesenangan shopping sama lagi sih? Rafting. Nah, jalan-jalan ya. Lalu kebebasan. Saya bebas dari tugas-tugas misalkan gitu ya Bapak Ibu. Penguasaan. Saya ingin berkuasa, saya ingin jadi apa? Nah, itu 5 kebutuhan dasar manusia ya Bapak Ibu. Selanjutnya, nah ini 5 posisi kontrol. Di sini ada 5 posisi kontrol. Saya ingin memperlihatkan
Ibu bisa disimak. Nah, ini rumah posisi Bapak itu ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ya, di sini ada video, Bapak Ibu boleh simak video berikut. Ya, terus nanti. Itu ada di bioskop nggak? Ada kayaknya. Sebentar ya. Dengar kan? Silakan menyaksikan ya Bapak Ibu. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Nah, ini kisah Naren yang terlambat. Pertama, posisi penghukum. Naren siswa Bu. Kayaknya nggak. Sini kamu. Tadinya Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kamu tidak terlambat. Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Waduh. Astagfirullah. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Astagfirullahaladzim, demi Allah. Nah, yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Kita lihat ya. Kayaknya opa Naren lagi nih. Masih si Naren. Naren tiba. Naren Naren, Ini berapa kali? Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Bisakah ibu tidak bisa membina kamu? Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau sana coba kelas. Maaf ya Bu, maaf
berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Nah, yang ketiga posisi teman nih. Ayo, Besti. Ngareng lagi aja. Masih sinaren ya. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersendar gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Posisi pemantau ya, ini yang keempat. Aduh, lagi tuh sama videonya. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah, itu tadi posisi pemantau. Nah, sekarang posisi manajer nih yang terakhir Bapak Ibu ya. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini?
Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Nah, itu tadi Bapak Ibu ya, contoh atau video dari 5 posisi kontrol ya. Kira-kira nih Bapak Ibu pernah melakukan sebagai apa dari kelima posisi kontrol itu? Manajer, biasa banyaknya. Pernah jadi penghukum nggak Pak? Pernah. Pak Fazilnya nggak pernah. Bu Yuyun Bu? Oh pernah Bu Yuyun, luar biasa. Tapi setelah menonton ini Ibu jadi posisi manajer ya Bu ya, insya Allah. Wah mudah-mudahan ya Bu Yuyun ya. Teman-teman yang lain bagaimana nih? Kira-kira? Jadi dari kelima posisi kontrol itu tadi mungkin kita semua pernah menjadi penghukum, menjadi pembuat orang merasa bersalah. Kayaknya ini saya sering banget ya kalau pembuat masalah bersalah tuh ya. Lalu teman, menjadi posisi teman, pemantau, dan juga diharapkan kita sebagai Bapak Ibu guru itu memiliki posisi manajer untuk mengatasi permasalahan anak. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi dengan posisi manajer ini nanti kita misalnya kita menerapkan posisi manajer ini agar anak-anak itu menjadi anak-anak yang disiplin, bertanggung jawab, dan juga bisa memecahkan masalahnya sendiri. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah selanjutnya segitiga restitusi. Oke, selanjutnya terakhir Bapak Ibu segitiga restitusi. Tadi restitusi itu apa sih? Bapak Ibu baru pernah dengar kan ya restitusi ya? Tadi restitusi adalah proses mengkondisikan murid, menciptakan murid untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, ya kan Bapak Ibu. Nah, selanjutnya, nah ada yang namanya segitiga restitusi, bukan segitiga biru untuk bikin kue ya Bapak Ibu ya. Sini ada segitiga restitusi. Bentuknya seperti itu Bapak Ibu. Nah, yang pertama dari segitiga restitusi itu ada yang namanya menstabilkan identitas. Jadi ada kata kunci untuk menstabilkan identitas itu adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, kata kuncinya itu. Lalu
terkait aksi nyata saya mengenai segitiga restitusi, boleh Bu di keluar dulu di folder ya itu download ya, di download ya itu aksi nyata. Nah itu kalau nggak salah, oh bukan, sebentar ya. Bukan. Sebentar ya. Bukan. Ini aksi nyata saya terkait segitiga restitusi. Jadi ada cara mengatasi siswa yang terlambat. Tadi kayak saya kasih nareng sih. Nah saya mencoba melakukan ini. Nah, praktik segitiga restitusi. Nah ini aksi nyata saya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid ya Bapak Ibu. Nah ini langkah-langkahnya. Yang pertama menstabilkan identitas, memvalidasi. Nah ini kasus yang pertama, siswa datang terlambat ke sekolah pada hari Kamis jam pertama di jam pelajaran matematika pelajaran saya. Oh ada suaranya. Kalau nggak pakai speaker nggak bisa ya? Iya nggak bisa. Ukurnya bisa ya? Betul. Nah, ulangi berarti ya berarti ya. Dari mana? Pas dia lari ya Bu. Ini siswanya terlambat pasti belajar matematika. Nah ini sedang validasi tindakan, menanyakan kenapa bisa terlambat banget. Kenapa tuh udah dimakutin sama kakaknya ya? Iya makanya kemarin lari gue. Kakaknya males ya. Udah mereka menanyakan keyakinan kelas. Jadi siswanya itu mencari solusinya sendiri, tuh ya Bapak Ibu. Solusinya harusnya kakaknya mau nih. Nah ya udah cukup sampai. Nah itu tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama adalah menstabilkan identitas, ya kan? Kita memberitahu oh ya ternyata bukan dia saja yang pernah melakukan kesalahan, tapi kita juga sebagai guru juga pernah. Kemudian yang kedua validasi, kenapa dia bisa terlambat? Ternyata tadi dia katanya kemudian terlambat, kemudian apalagi itu tadi ya. Lalu yang ketiga kita menstabilkan, yang ketiga apa tadi ya? Menanyakan keyakinan kelas. Dari terlambat tadi ternyata keyakinan kelasnya itu yang telah dia langgar adalah bertanggung jawab dan disiplin. Nah itu tadi
Bapak Ibu tentang segitiga restitusi. Mudah-mudahan segitiga restitusi ini bisa kita terapkan di sekolah kita perlahan gitu ya Bapak Ibu ya, agar anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang bertanggung jawab, disiplin dan juga kritis. Nah, itu tadi pemahaman terkait budaya positif yang sudah dipelajari, yang sudah saya dapatkan di pendidikan guru penggerak Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan dengan adanya diseminasi ini kita bisa menerapkan disiplin positif di sekolah kita agar kita menjadikan anak-anak ini anak-anak yang bertanggung jawab, disiplin dan juga kritis dalam mengatasi permasalahan-permasalahan mereka. Dan juga dengan diterapkannya disiplin positif yang berpihak pada murid serta memerdekakan murid. Begitu Bapak Ibu ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan dapat bermanfaat dan bisa kita terapkan di sekolah kita ya Bapak Ibu ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dewi, luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi Pak yang meriah untuk Ibu. Pemaparan materinya sangat lengkap dan sangat luar biasa. Mudah-mudahan dari materi ini kita semua bisa menerapkannya untuk menerapkan secara bersama-sama budaya positif di sekolah kita. Karena ini akan merangsang kita semua untuk menciptakan lingkungan yang luar biasa hebat di sekolah kita. Terima kasih sekali lagi Ibu Dewi. Mungkin tidak ada tanya jawab di sini ya. Kita langsung aja ya. Oke. Untuk mencari tahu lebih jauh nanti bisa kontak Ibu Dewi saja supaya bisa pemahamannya lebih dalam lagi. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu rekan sejawat yang sudah hadir di acara diseminasi budaya positif Ibu Dewi Fitrianingsih pada sore hari ini. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Disiplin, apalagi? Apalagi ya, kalau misalnya apa coba budaya positif yang kita terapkan di lingkungan sekolah? Tidak membuang sampah sembarangan. Terus apa lagi? Tidak apa ya, Zat? Hah? Oh, 5S, iya betul 5S. Siapa yang tahu 5S itu apa? Yang pertama apa? Senyum. Terus betul ya, terima kasih Ezar ya. Nah, jadi tadi contoh-contoh yang tadi itu ya yang disebutkan sama teman-teman kamu termasuk budaya positif. Nah, hari ini Ibu mau kita membuat keyakinan kelas ya dalam bentuk kesepakatan antara Ibu dan kamu. Gitu ya. Nanti jadi keyakinan kelas itu adalah disiplin positif atau pembiasaan positif yang kita terapkan di lingkungan sekolah ataupun di kelas. Untuk apa? Untuk nanti kamunya nyaman. Kemudian proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Lalu agar kamu menjadi peserta didik yang bertanggung jawab, disiplin, kemudian juga kritis. Dan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini kita buat kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas itu, nah itu kasih contoh dulu ya. Misal, kamu tadi kesini ada bawa kendaraan bermotor tidak? Ada menggunakan motor sendiri? Ada. Pakai helm enggak? Nah, yang pakai helm siapa? Pakai helm.
Biar selamat di jalan, betul. Jadi keyakinan Darel menggunakan motor itu biar dia selamat, keselamatan untuk dirinya, begitu. Kalau si siapa nih? Karen, dia pakai helm ya? Kenapa pakai helm, Karen? Jaga-jaga apa? Takut terjadi yang tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan gitu ya. Berarti intinya sama ya, untuk keselamatan. Nah, sekarang ibu lihat masih banyak yang pakai masker. Keyakinannya apa? Biar apa masih pakai masker? Ya, biar apa pakai masker? Kalau lagi sakit, batuk, pilek biasa pakai masker kan? Nah, keyakinan dirinya itu biar apa? Kenapa? Tidak menularkan atau itu yang dinamakan dengan keyakinan. Jadi hal-hal yang positif keyakinan itu, ya itu contohnya. Nah sekarang itu mau kita buat kesepakatan kelas, ya. Nanti ibu sediakan ini ada di sini sticky note. Kamu tuliskan hal-hal apa aja yang positif yang kamu inginkan di kelas ini, di kelas 11 MIPA 1. Nah setelah kamu buat ini, kemudian nanti tempelkan di depan. Lalu kita sepakati hal apa aja nih untuk nanti dijadikan kesepakatan kelas 11 MIPA 1. Paham ya? Apapun itu, yang penting untuk di kelas kamu ini. Ya, kita sepakati bersama ya. Nah, ini dibagikan sticky note-nya. Nanti kamu tuliskan.
kesepakatan yang sudah kalian buat. Kita baca satu-satu ya, nanti kita sepakati sepakat atau tidak. Ada yang bilang saling support. Oh, ya. Sepakat nggak nih? Saling support dalam hal apa nih? Semuanya? Oke, boleh. Kemudian menjaga kebersihan, disiplin, dan tertib. Mengerjakan kelompok bersama-sama. Berarti kalau menjaga kebersihan itu keyakinan kelasnya kira-kira apa nih bahasanya? Menjaga kebersihan, boleh ya? Menjaga kebersihan, disiplin, dan tertib ya. Boleh A, tuliskan A. Menjaga kebersihan, disiplin, dan tertib. Oke. Santai ketika belajar, suportif terhadap teman. Kalau santai ketika belajar, kira-kira apa tuh? Keyakinan kelasnya. Hal positifnya apa? Kalau santai ketika belajar, udah ikut ke sini ya. Ada lagi bersih, rapi katanya. Bersih, rapi, disiplin, dan tertib. Bisa ya, berarti kondisi kelas yang selalu bersih dan kondusif ya. Ya. Kelas yang kondusif, bersih, rapi. Sepakat tidak? Kalau kelas yang kotor aman nggak? Ya udah. Sportif. Ketika ada lomba, nah ini sportif. Berarti ini harus saling berkolaborasi dengan baik ya. Berkolaborasi dengan baik. Lalu kelas yang bersih udah ya, banyak gamesnya. Disiplin, disiplin udah Pak. Disiplin, sepakat disiplin. Oke, sepakat ya. Kebersihan kelas, ketertiban kelas, kekompakan kelas. Tadi udah ya. Sepakat nggak? Intinya kelasnya harus bersih. Menjadi supporter kelas terbaik. Oh berarti ini maksudnya kolaborasi ya. Kolaborasinya harus baik. Kelas yang disiplin. Kita tadi disiplin ya. Oke, berarti semuanya pengen kelas. Nah, tepat waktu. Ini tepat waktu ada? Benar. Tapi kalau masuk tepat waktu itu apa? Masuk ke disiplin nggak? Iya. Bertanggung jawab kali ya. Kamar bertanggung jawab ya. Oke, bertanggung jawab A. Aku ingin ada sendal kelas. dia sholatnya pakai sendal. Kalau ini apa nih kira-kira? Keyakinan kelasnya, aku ingin ada sendal. Apa nih? Kalau ini apa kira-kira kesepakatannya? Oh sendiri kan? Kayak bersih, membersihkan kelas, cara laba-labanya. Oke, maksudnya bersih ya, kebersihan kelas ya, disiplin ini udah. Setiap pagi bersihin kolong meja. Oke, itu masuk juga kebersihan ya. Saling sapa teman. Berarti menetapkan apa tadi? 5S. Masukin A 5S-nya A. Kalau piket semuanya piket. Nah, berarti ini termasuknya apa nih? Kalau piket ya sama ya, kolaborasinya harus baik. Kalau tidak ada piket, kira-kira konsekuensinya apa? Boleh, pokoknya itu disepakati bersama ya. Lalu boleh makan permen biar santai. Oh, kalau ini gimana nih? Boleh makan pada saat proses pembelajaran. Permen aja Bu. Permen. Tapi kalau mengunyah kayaknya nggak kurang sopan juga. Kalau saya dulu lagi jelasin nih, terus kamu sambil ngunyah kayaknya nggak sopan. Ya, kan dari harus dari ada etikanya juga harus kita lihat. Mungkin kalau makan permen, kalau tutup masker bisa lah ya, kan nggak kelihatan. Kalau mood ya, kalau makan nunggunya kayaknya nggak sopan. Lagi belajarnya jangan di kelas. Oke, boleh nanti sesekali kita belajar di luar kelas, ya. Berarti ya pembelajaran yang menyenangkan. Sepakat nggak? Nanti sesekali kita ke luar, ya. Bersih dan rapi, tidak buang sampah di kolong meja. Dan masuknya tadi ya, kelas yang bersih dan kondusif. Selalu menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Kalau pikir semuanya. Suasana belajar yang menyenangkan. Tadi udah? Pembelajaran menyenangkan udah? Udah ya. Saling menghargai. Nah, udah ada belum saling menghargai? Tulis A. Saling menghargai sepakat tidak? Saling menghargai dalam hal apa ini? Semuanya. Oke. Suasana menyenangkan udah. Kalau gurunya telat 20 menit, maka jam pelajaran kosong atau tidak memberikan tugas. Sepakat nggak? Berarti ini maksudnya harusnya apa nih? Kalau bahasa positifnya? Bertanggung jawab dan tepat waktu ya.
tapi khawatir itu nanti maksudnya etikanya nggak baik. Karena misalnya ibu dijelasin, kamu lagi ngunyah kan kayaknya kelihatannya nggak etis, gitu ya. Nah, kemudian kebersihan kelas, budaya 5S sudah? Sudah. Ada gagang pintu. Kalau ada gagang pintu nanti mintanya sama Mas No ya. Sama Mas No atau sama Bu Wawan. Apalagi selalu menjaga kebersihan sudah, kebersihan para jaga. Yang ini pada saat pelajaran nggak boleh ada yang tidur. Nah, berarti ini harus apa nih kalau tidak boleh ada yang tidur? Apa? Pembelajaran yang apa nih? Kalau di kelas berarti kalau nggak boleh ada yang tidur harus disiplin, bertanggung jawab. Kan kamu lagi belajar, berarti jangan. Konsekuensinya kalau ada yang tidur, sepakat nggak nih? 10 kali push up. Sepakat ya, berarti apa? Bertanggung jawab, disiplin ya. Ya. Tidak ada mengobrol pada saat presentasi, berarti ini harus saling menghargai. Apalagi kelas yang bersih agar jalannya pembelajaran berjalan nyaman. Jadi budaya bersih ya. Intinya kelas ini kamu pengennya kelas yang bersih, kelas yang disiplin, kelas yang bersih, oke? Tidak terlalu tidak terlalu tegang saat belajar. Tapi maksudnya apa tuh? Pembelajarannya apa atau menyenangkan? Lalu apa lagi? Emang yang dibikin tegang apa sih pada saat suruh maju gitu? Kan majunya pakai spin, jadi nggak tegang dikit kan? Tidur ukurannya push up, sepakat nggak? Berarti tidur suruh push up biar nggak ngantuk gitu ya? Berarti itu maksudnya disiplin ya? Lalu apa lagi? Disiplin, bersih, tidak berisik. Oke, kalau tidak berisik tadi kelas yang apa? Bersih. Selanjutnya apa lagi? Pada saat pelajaran nggak boleh bolak-balik. Boleh nih. Pada saat pelajaran nggak boleh bolak-balik kamar mandi. Batasnya 2 kali maksimal. Tuh ya. Jadi kalau pada saat belajar tidak ada yang izin dulu ke kamar mandi. Kalau mau sebelumnya, sebelum gurunya datang. Sepakat? Berarti itu harus bertanggung jawab dan disiplin ya. Maksudnya ke situ ya, positifnya ya. Nah, itu tadi adalah kesepakatan yang sudah dibuat sama kalian. Kira-kira apa? Hal apa yang bisa disepakati nih? Kesimpulannya gimana? Coba di Zoom tampilkan. Jadi kesepakatan kelasnya jujur dan bertanggung jawab. Ada lagi nggak yang mau ditambahin dari sini tadi? Ada lagi nggak yang ingin ditambahkan? Tidak ada? Kalau tidak ada, ya coba kita bacakan kesepakatan kelas 11 MIPA 1 bersama-sama ya. Ya, kalian mau di sini atau di sana? Boleh. Kita bacakan kesepakatan kelas 11 MIPA 1. Ya. Kesepakatan kelas 11 MIPA 1 yang pertama. Kelas harus bersih, rapi, dan kondusif. Kemudian saling menghargai. Lalu mengerjakan tugas tepat waktu. 4. Bekerja sama dengan baik pada saat berkelompok. Lalu bersikap baik dan ramah. Kemudian bertanggung jawab tidak sopan. Yang terakhir jujur dan bertanggung jawab. Gimana, sepakat? Sepakat. Kalau misalkan ini ada yang melanggar dan tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah kita buat, berarti kamu harus terima konsekuensinya. Paham ya? Ada yang tanyakan untuk kesepakatan kelas atau ada yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kesepakatan kelas ini berlaku sampai kalian naik ke kelas 12. Gitu ya. Jadi nanti di kelas 12 kita buat kesepakatan baru. Paham ya? Oke. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, mungkin hal ini cukup untuk membuat kesepakatan kelas. Mudah-mudahan kesepakatan kelas yang kalian buat ini dapat menjadikan kalian pribadi yang bertanggung jawab, pribadi yang jujur, kritis, kemudian bisa memecahkan masalah sendiri. Gitu. Dan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang bisa mewujudkan itu dan menjadikan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Jumaidi. Saya di sini akan memberikan respon terhadap pengimbasan yang telah dilakukan oleh Dewi Fitrianingsih, CGP Angkatan 7 Kabupaten Tangerang. Dari pengimbasan yang sudah dilakukan oleh Dewi Fitrianingsih, saya mendapatkan banyak ilmu dari apa yang dia paparkan, terutama tentang pembuatan keyakinan kelas dan juga tentang segitiga restitusi yang nantinya akan saya terapkan di kelas saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyun Supianti, guru sosiologi SMA Negeri 1 Kabupaten Tangerang. Saya rekan sejawat dari Dewi Fitrianingsih, calon guru penggerak Angkatan 7 yang tadi melaksanakan pengimbasan kepada kami semua tentang budaya positif. Banyak hal baru yang saya dapati. Bagaimana saat mendapatkan 5 posisi kontrol sebagai guru, motivasi intrinsik dan ekstrinsik, dan kebutuhan dasar peserta didik. Pada akhirnya ini akan saya terapkan pada pembelajaran di kelas saya. Terima kasih Bu Dewi. Shalom, perkenalkan nama saya Margareta Nila Manulang dari kelas 11 MIPA 1. Dengan dibuatnya kesepakatan kelas, saya menjadi lebih tertib, disiplin, dan semangat dalam belajar. Terima kasih Bu Dewi. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bukhari Abdul Aziz dari kelas 11 MIPA 1. Dengan adanya kesepakatan kelas, saya jadi lebih semangat dalam belajar dan lebih disiplin. Makasih banyak Bu Dewi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. I know